Ada lelucon terkenal yang berasal dari Presiden Gus Dur, berbunyi, hanya ada 3 polisi jujur di Indonesia, yaitu polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hoegeng Iman Santoso. Lelucon itu tidak hanya lelucon belaka. Lelucon itu mempunyai konteks sejarah yang penting bagi kepolisian RI. Kisah Pak Hoegeng ini yang jujur telah melegenda. Saya Verto dari kelas 12 IPA 1 dan di video kali ini saya akan menjelaskan sejarah polisi jujur yang bernama Hoegeng. Police have a campaign against adventure drivers in the early morning. 6:35. General Hoegeng, Chief of Police, is driven to work. This morning he's half an hour late. What time is it? It's now 6:05 and you're 5 minutes late, I think. Why do you start so early in the morning to work? Well, actually, although I'm chief of the National Police, I'm just a common cop, you know. Hoegeng Iman Santoso lahir di Pekalongan, Jawa Tengah pada tanggal 14 Oktober 1921. Hoegeng lahir di keluarga Amtenar. Ayahnya, Sukaryo Hatmojo, merupakan seorang jaksa di Pekalongan. Pekerjaan ayahnya ini akan mempertemukan Hoegeng dengan kerabat ayahnya yang bekerja sebagai kepala jabatan kepolisian Keresidenan Pekalongan saat itu, yaitu Ating Natadi Kusuma. Sosok Ating Natadi Kusuma menginspirasi Hoegeng menjadi perwira polisi, sehingga Hoegeng melanjutkan kuliah di RHS atau Rechtshogeschool atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia. Sebelum berkuliah di sana, Hoegeng berjurusan di sastra barat di AMS atau yang sekarang dikenal dengan SMA. Hoegeng melanjutkan kuliah di RHS untuk sebagai dasar untuk melanjutkan ke sekolah komisaris polisi di Sukabumi. Setamatnya Pak Hoegeng dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada 1952, ia langsung ditempatkan di Kapolda Jawa Timur sebagai Kepala Dinas Pengawasan Keamanan Negara atau sekarang yang dikenal sebagai Intel Pampolri. Setelah 4 tahun, Pak Hoegeng diangkat sebagai Kepala Bagian Reserse Kriminal Sumatera Utara. Ditempatkannya di Sumatera Utara yang dikenal dengan banyak kejahatan. Ini akan menjadi titik awal kisah kejujuran Pak Hoegeng. Sejak pertama kali menginjak kaki di Medan, Hoegeng langsung menolak gratifikasi mobil dan rumah mewah lengkap dengan perabotan yang disuguhkan oleh para mafia untuk menyambutnya. Pak Hoegeng lebih memilih tinggal di hotel daripada menyentuh barang-barang penyuapan tersebut. Pada 1960, Pak Hoegeng ditarik lagi ke Jakarta untuk menjabat sebagai Kepala Jabatan Imigrasi. Selama menjabat, Pak Hoegeng murni hanya menerima gaji dari kepolisian. Istri Hoegeng, yaitu Marianti Hoegeng, pada saat itu berpikir untuk menambah penghasilan di keluarga dengan membuka toko bunga di garasi rumah. Tetapi sehari sebelum dilantik menjadi kepala migrasi, Pak Hoegeng menutup usaha tersebut karena khawatir koleganya akan memborong bunga untuk merayu Pak Hoegeng untuk mendapatkan sesuatu.
Beberapa bulan sebelum kejadian G30S PKI pada tahun 1965, Hogeung diusulkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menjadi Menteri Iuran Negara dalam Kabinet 100 Menteri Soekarno. Setelah itu, pada 1966, Pak Hogeung menjabat sebagai Deputi Operasi di bawah Komando Jenderal Sucipto Yododihardjo. Keberhasilannya dalam menangani kejahatan konvensional semasa menjadi Kepala Reskrim di Sumatera Utara membuat Presiden Soeharto tidak ragu mengangkatnya sebagai Panglima Kepala Kepolisian atau Pangak pada 1968. Tidak lama menjabat sebagai Pangak atau sekarang yang dikenal sebagai Kapolri, Pak Hogeung langsung melakukan pembaruan struktur kepolisian yang kala itu dianggap tidak efektif. Perubahan-perubahan tersebut salah satunya atau beberapanya adalah Angkatan Kepolisian Republik Indonesia atau AKRI diubah menjadi Kepolisian Republik Indonesia atau Polri melalui Kepres nomor 52 tahun 1969. Selain itu, Menteri atau Panglima Angkatan Kepolisian atau bisa disebut Men atau Pangak diubah menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Kedua perubahan tersebut melalui Kepres nomor 52 tahun 1969. Dengan perubahan ini, Polri menjadi berdiri sendiri tanpa gangguan dari angkatan senjata. Ada juga kebijakan dari Pak Hogeung selama masa jabatannya yang kita masih bisa rasakan saat ini, yaitu hukum pemakaian helm bagi pengguna sepeda motor. Kebijakan tersebut ada karena Hogeung yang sering datang ke lapangan dan melihat banyaknya kematian karena kecelakaan sepeda motor. Pak Hogeung selama masa jabatannya dianggap sebagai polisi yang dekat dengan masyarakat karena terbuka dengan pers dan suka bermain musik dengan sebuah grup Hawaiian Seniors yang sempat membuatnya dijuluki sebagai The Singing General. Dengan melakukan hal-hal tersebut, Hogeung berhasil menghapus kesan sangar di kepolisian. Tidak lupa dengan pekerjaannya, Pak Hogeung juga banyak menangani kasus-kasus. Ada 2 kasus terkenal. Salah satunya adalah penyelundupan mobil mewah oleh Roby Cahyadi di Tanjung Priuk. Kasus ini terkenal karena banyak kenjanggalannya, seperti Roby Cahyadi yang ditangkap bersama kakak sulungnya Sigit Wahyudi, berikut 8 Mercedes selundupannya ditangkap. Tetapi Roby hanya menekam di penjara selama beberapa jam akibat backingan dari orang kuat. Walaupun begitu, Hogeung tetap meminta izin kepada Pak Soeharto untuk menyelidiki Roby Cahyadi. Setelah mendapatkan izin dari Pak Soeharto, Hogeung langsung melakukan penyelidikan. Tetapi ketika akan melaporkan hasil penyelidikan,
kepada Pak Soeharto, Pak Hogeng melihat Roby Cahyadi yang keluar dari rumah Soeharto. Karena merasa dibohongi, Hogeng tidak jadi melapor. Hasil investigasi yang dilakukan oleh Pak Hogeng dengan timnya mengungkap ada jaringan yang lebih besar yang melibatkan banyak pejabat, seperti Kepala Intelijen Sutopo Yuwono dan Kepala Dinas Penyelundupan Bea Cukai Tanjung Priok Abu Kiswo. Pada saat ditangkap lagi Roby Cahyadi, lagi-lagi ada kejanggalan di kasus tersebut, yaitu meski Roby Cahyadi divonis 10 tahun penjara, Roby Cahyadi hanya menekam selama 2,5 tahun di penjara. Selain kasus Roby Cahyadi, ada satu lagi kasus yang terkenal yang ditangani Pak Hogeng, yaitu kasus Sum Kuning, yaitu kasus pemerkosaan Sumariem, seorang wanita yang diduga dilakukan sejumlah pemuda di Yogyakarta. Alih-alih mendapat keadilan, Sumariem malah mendapat kekerasan dan pelecehan oleh oknum kepolisian di Yogyakarta. Lebih parah lagi, pengakuan yang dilaporkan Sumariem malah membuat ia dijerat kepolisian Yogyakarta atas tuduhan keterangan palsu. Lebih parah lagi, pemerkosaan Sumariem diduga melibatkan sejumlah anak pejabat tinggi di Yogyakarta. Merasakan ada yang janggal, Pak Hogeng langsung dengan tegas dan berani menghadapi terduga yang merupakan anak petinggi di Yogyakarta. Pada akhir Januari 1971, Pak Hogeng melaporkan kasus ini ke Presiden Soeharto. Tetapi Soeharto malah menginstruksikan perkara ini diambil alih oleh Kopkamtib atau Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, yang dinilai aneh dan janggal oleh masyarakat, mengingat Kopkamtib menangani masalah politik. Mendengar instruksi tersebut, Pak Hogeng langsung menyadari ada kekuatan yang lebih besar yang berhasil menutup kasus itu, dan dia pesimis kasus tersebut bisa diselesaikan di masa jabatannya, di mana masa jabatannya tinggal 1 tahun lagi. Dugaan tersebut benar karena Hogeng dipensiunkan dini pada Oktober 1971 dengan alasan peremajaan, meskipun penggantinya jauh lebih tua, yaitu Inspektur Jenderal Polisi Muhammad Hasan. Pencopotan jabatan Hogeng nyaring terdengar di masyarakat, sehingga melalui Menteri Pertahanan dan Keamanan Maraden Panggabean diberikanlah kesempatan kepada Hogeng untuk menjadi duta besar kerajaan Belgia. Tetapi kesempatan tersebut ditolak oleh Pak Hogeng. Setelah tidak lagi menjadi Kapolri, Pak Hogeng melakukan banyak kegiatan di masa pensiunnya, seperti melukis, bermusik, dan bernyanyi. Salah satunya bernyanyi di Hawaiian Seniors yang pernah mengisi acara di TVRI selama 10 tahun. Namun pada 1980, bersama beberapa tokoh nasional yang terkenal seperti Jenderal A.H. Nasution, Hogeng bergabung dengan kelompok Petisi 50
sebuah gerakan yang aktif mengkritik Orde Baru yang dianggap menyeleweng dari cita-cita kemerdekaan. Karena keterlibatannya, bersama dengan tokoh-tokoh petisi 50 lainnya, sejumlah hak perdata Hogeing dimatikan. Salah satunya yaitu Pak Hogeing dilarang datang ke upacara Bayangkara hingga 1 Juli 1997 atau 10 tahun setelah haknya dimatikan. Setelah tidak boleh lagi tampil di TVRI, Hogeing hidup dengan sederhana, dengan uang pensiun dan penghasilan dari menjual lukisannya. Pada tanggal 14 Juli 2004, akibat stroke yang dideritanya, Pak Hogeing meninggal dunia. Sesuai permintaannya, sebelum meninggal, Pak Hogeing dimakamkan di pemakaman umum dekat dengan makam kerabat-kerabatnya. Meski sudah berpulang, Pak Hogeing tetap dapat menjadi contoh bagi kepolisian dan bagi kita semua. Sosoknya yang merakyat, jujur, sederhana, dan anti korupsi masih dirindukan hingga saat ini. Terima kasih, Pak.